Good day gentlemen, kita kembali lagi ke konten SEO spesialis seperti biasa hari Kamis. Nah yang hari ini kita bahas yang ringan-ringan aja ya. Beberapa hari yang lalu, tepatnya sekitar tanggal 21 November, Google itu mengeluarkan artikelnya di Google Center. Dia memberitahukan kepada kita ada beberapa algoritma yang sudah tidak dipakai lagi untuk nge-ranking di Google Search. Nah, ini kabar gembira banget nih, terutama buat teman-teman yang suka main-main nakal-nakal. Iya. Kita langsung bahas aja beberapa algoritma yang sudah dipensiunkan oleh Google itu. Yang pertama adalah Hummingbird. Hummingbird ini algoritma yang memaksa Anda untuk menggunakan long tail keyword, ya. Ini yang pada kesel-kesel nih. Ya, jadi mulai sekarang mungkin ya, gue nggak tahu mungkin penggantinya apa, tapi kita berarti harus nanti melakukan ya belajar lagi, berarti kita harus belajar bersama-sama apa sih sekarang yang Google gunakan itu. Karena kalau misalnya emang long tail keyword ini, Hummingbird ini sudah dipensiunkan, berarti ada dong penggantinya. Gue juga masih nggak percaya kalau long tail keyword itu benar-benar sama sekali sudah tidak ditiadakan, karena Hummingbird ini dikeluarkan di tahun 2013 itu karena di saat itu 2013 ke bawah, blog-blog atau orang-orang kalau menulis artikel itu hanya langsung keywordnya aja, baik di judul atau di permalink kayak gitu, misalnya resep nasi goreng, judulnya resep nasi goreng, itu exact match kayak gitu aja. Model-model blog-blog 2013 ke bawah kayak seperti itu, dan itu akhirnya membuat pada susah ke ranking. Makanya dikeluarkan Hummingbird ini supaya algoritma Google itu paham. Nah makanya karena long tail keyword itu menjelaskan keyword itu kan, misalnya resep nasi goreng paling enak se-Indonesia, itu kan long tail keywordnya kan, dibandingkan dengan resep nasi goreng segitu aja pendek. Nah dengan long tail keyword ini diharapkan algoritmanya atau AI-nya Google itu bisa paham, oh ini artikel maunya begini, ini maksudnya ini, tujuannya ini. Makanya keluar Hummingbird. Tapi sekarang di tahun 2022 ini Hummingbird sudah dipensiunkan, sudah cukup tua kali. Karena dari 2013 sekarang 2022 mungkin udah 9 tahun ya, sama seperti orang wajib belajar. Mereka mungkin ada AI-nya udah pada pinter, jadi dia nggak perlu lagi pakai Hummingbird. Ini dipensiunkan. Tapi kita masih dalam tanda tanya, apa penggantinya? Ya karena kalau kita nggak tahu siapa penggantinya, long tail keyword ini kan banyak banget dipakai di workshop sebagai materi kan. Termasuk gue ngajar beberapa banyak video gue juga ngajarin masalah cara riset keyword itu kan menggunakan long tail keyword. Kalau memang long tail keyword itu sudah tidak digunakan sebagai faktor nge-ranking, nih berarti nih teman-teman yang punya workshop, punya tempat kursus, diperhatiin ini. Kalau emang sudah tidak digunakan lagi Hummingbird, berarti orang udah nggak perlu pakai long tail keyword. Berarti kita masuk ke era barbar lagi gitu men. Kita fight dengan langsung exact keyword gitu. Oh my god, makin berat. Ya, ini yang pertama nih. Gue juga sendiri sampai sekarang gue belum tahu siapa pengganti Hummingbird ya. Tapi gue masih berkeyakinan long tail keyword ini masih dipakai sebagai salah satu ranking, sebagai salah satu faktor ranking. Nah nanti kita tinggal tunggu penjelasannya. Berarti kita harus selalu mengikuti perkembangan. Mungkin lu bisa ikutin dari SEO Roundtable, ataupun juga lu bisa ikutin dari SEO Journal, atau lu bisa langsung ke Google Search Central Community juga untuk ngikutin selalu perkembangan ini. Jadi ini kalau lu nggak pernah ngupdate nih, nggak tahu algoritmanya kayak begini, atau algoritma yang sudah dipensiunkan, akhirnya kan lu kalau ngeblok akhirnya jadi ngaco nanti, jadi salah sasaran. Jadi harus selalu kita update. Jadi ini penting banget, makanya kenapa gue buatin konten ini penting. Karena gue ngajar orang, dan gue juga bikin konten. Kalau emang ternyata ini sudah tidak dipakai, jangan diajarin lagi dong, ya kan? Oke, next ya. Yang kedua itu mobile friendly. Ini algoritmanya juga yang ngeselin banget. Terutama ini bagian untuk force indexing.
Dulu itu kan kalau kita ente di Google Webmaster itu ada 2 model untuk indexing, ada yang untuk desktop dan ada yang untuk mobile. Tapi semenjak munculnya si kampret satu ini, yang desktop itu di close, kalau mungkin dipensiunkan kali ya. Google lebih fokuskan ke mobile-nya. Karena emang Google pengen mendominasi mobile, handphone. Yang berikutnya PageSpeed. Ini juga salah satu biang kerok, banyak banget orang ngejongkang ranknya. Dan ini menurut gue nih gue nggak terlalu percaya ya, karena ini baru dirilis itu Juli 2021 kemarin, masa udah dipensiunkan. Tapi nanti kita cek ya informasinya lebih lanjut. Ya agak lucu sih kalau sebenarnya enggak juga, karena kan sudah ditutup dengan Core Vital ya. Core Vital itu ada di Google Webmaster kan. Pada saat diluncurkan Google, banyak orang beranggapan PageSpeed menjadi salah satu faktor rank dalam Google. Nah ini nih kalau gue pribadi gue nggak setuju dengan ini. Karena kalau kita lihat website gede macam kayak Tribun, Detik segala macam, kalau ente cek PageSpeed-nya itu merah. Tapi dia nguasain page one. Merah, tapi tidak seperti dulu ya. Kalau dulu mereka dominan banget, tapi kalau sekarang kayaknya udah mulai berkurang sih. Mungkin juga, tapi PageSpeed ini sekarang sudah dipensiunkan nih buat temen-temen nih. Kan di grup blogger tuh masih pada kegilaan dengan gue harus hijau nih semuanya nih, PageSpeed gue harus hijau semua nih. Nah ini sudah dipensiunkan. Kalau lu masih ngubur-ngubur gini harus hijau semua nih, harus 100 semua, lu gokil. Oke. Ya bersyukur karena ini sudah dipensiunkan, berarti template yang biasa-biasa aja bisa lu pakai, jadi nggak perlu mengeluarkan budget lagi untuk premium yang hijau-hijau semua. Nah, kabar bagus berikutnya ini nih yang penting. Algoritma Panda itu juga dipensiunkan. Kenapa kita harus agak seneng? Karena ini kita diluncurkan tahun 2011 ya. Ini untuk ngurusin masalah kualitas konten. Ya, dia ngincar tuh konten-konten rewrite, oke, yang generate, dan konten-konten ini tuh konten-konten yang tipis gitu ya. Misalnya di bawah 300 word, 100 word, ya itu yang diincar-incar dia tuh. Si Panda kampret ini nih yang suka ngobrol-ngobrol lu. Kalau dia dapetin web lu kayak begini, dia yang ngasih penalti ya. Ini nih orangnya nih. Dia sekarang sudah pensiun, my man. Tapi gue juga kita nggak boleh terlalu senang juga. Karena ini pasti ada penggantinya, dan gue udah bisa nebak penggantinya itu adalah spam indexing Oktober kemarin tuh. Makanya lo sampai sekarang susah diindeks kan, kampret kan. Nah itu pengganti Panda tuh, ternyata penggantinya lebih sadis. Iya kan, gue udah seneng aja, Panda aja sudah pensiun, bye Panda, have a good time. See you. Nggak taunya penggantinya lebih galak, kampret men. Mendingan Panda aja gitu. Kalau yang spam sekarang yang Oktober kemarin itu update itu galak banget itu. Kalau Panda masih bisa dicincai gitu ya, masih bisa dimain-mainin lah. Nah ini, jadi Panda sekarang sudah out of date. Jadi kalau masih ada yang ngajarin, wah ini nanti bakal kena SEO-nya, nanti kena algoritma Panda, bla bla bla. Situ tidak update ya. Gitu, oke. Next, yang berikutnya juga Google melakukan itu. Nah ini satu lagi nih, ini CS-nya si Panda ini, gue seneng banget nih. Tapi gue juga gak terlalu seneng, tapi kita nih buat temen-temen nih. Ini penguin ini juga pensiun nih, si Tante Penguin pensiun, bye. Algoritma ini tahun 2012 ya. Nah ini nih, yang suka ngasih penalti ke web spamming, baik konten maupun backlink. Terutama yang backlink yang diubur-ubur sama si Penguin ini, si kampret nih. Gue itu kena blogspot gue 100 biji tuh karena gue main link wheel. Ini orangnya nih. Dia pensiun, bye, thank you. Aduh, akhirnya pensiun juga dia, kampret. Nah ini teman-teman AGC ini, nah ini nih musuhnya nih. Dia pensiun, my man. Nah, kalau dia pensiun penggantinya seperti tadi gue sebut di atas. Satu, si kampret itu yang Oktober kemarin baru keluar tuh, lebih galak. Yoi. Itu penggantinya tuh spam, algoritma spam. Nah
Makanya Penguin dan Panda ini satu CS sama namanya deket-deket gitu kan. Mereka berdua pensiun. Mereka udah retire tuh, udah capek, udah 10 tahun dia mengabdi kan. Sudah 10 tahun kita sering berhadapan dengan Penguin dan Panda gitu kan. Akhirnya dia sudah pensiun, main-main kita masih terus. Tapi kita berhadapan dengan yang orang baru gitu. Spam indexing kampret di Google Search Central, a guide Google Search Ranking System. Nah, di sini dia mengatakan algoritma-algoritma yang masih digunakan untuk meranking sebuah website atau artikel. Yang pertama itu adalah BERT. Krisis ini yang dia masih gunakan algoritmanya sebagai untuk faktor nge-ranking. Jadi Jadi ente tuh tinggal pelajarin BERT itu maunya apa yang dia nggak suka, apa yang dia suka, nah itu lu ikutin. Terus yang kedua itu deduplication system itu masih dipertahankan. Exact match domain system ini juga dia masih dipertahankan. Exact match domain system ini maksudnya gimana bang? Itu loh yang maksudnya domain in keyword. Nah, dulu sebelum keluar exact match domain system atau exact match domain algorithm, dulu orang kalau misalnya kita menggunakan keyword di domain itu powernya gede banget, kuat banget, cepet banget nge-ranking. Kita tinggal ngasih backlink ke homepage langsung ngeroket gitu kan. Nah itu powernya tuh. Tapi dengan keluarnya algoritma exact match domain system ini, powernya nggak dihilangin tapi dikurangin. Ya, ini kalau di Mobile Legends namanya di nerf, dikurangin, diturunin. Tadi misalnya powernya 100, mungkin sekarang tinggal 30. Ini masih berlaku, masih digunakan sama dia sampai sekarang. Ini dia gunakan sebagai salah satu faktor untuk ranking di Google Search. Dan yang berikutnya juga masih dipertahankan adalah freshness. Freshness ini seberapa sering sih konten lu tuh diupdate. Kalau konten lu tuh udah nggak pernah diupdate, nah ini lu berurusannya masih kampret saat ini. Nah ini dia nih musuh lu nih. Karena kalau udah nggak diupdate artikel lu pasti de-index, ya. Itu pentingnya internal link. Jadi kalau misalnya ente lagi bikin artikel nih, bikinan internal link kasih ke artikel lu misalnya 1 tahun yang lalu. Internal linknya tuh biar dia hidup juga. Karena kalau artikel yang baru lu buat ini di crawling sama bot Google, semua link yang ada di situ kan ikut di crawling. Dan kalau internal linknya situ di crawling untuk artikel 1 tahun yang lalu, nah dia hidup lagi karena bot Google bakal datang ke sana. Itu caranya ya, supaya lu nggak kena de-index. Berarti de-index bukan hanya karena kita bermain spam segala macam, enggak. Artikel-artikel nggak pernah diupdate juga kena. Oke, karena itu untuk mengurangi beban dari server dia. Yang berikutnya juga masih dipertahankan helpful content system. Lu bisa baca sendiri atau lu bisa tonton di video gue kan kemarin baru gue buatin kan, nggak lama itu. Terus, nah ini yang bikin gue agak kaget nih. Dia masih mempertahankan PageRank. PageRank ini udah lama banget dianggap sudah mati, sudah tidak digunakan atau dianggap pensiun. Ternyata dia masih digunakan sama Google sebagai faktor nge-rank-nya. Jadi sekarang coba lu cek lagi tuh web-web lu atau blog-blog lu menggunakan PageRank Checker. Siapa tahu karena itu masih mengadopsi ke metriknya Google. Nih, link analysis system and PageRank itu masih digunakan. Lu bisa baca sendiri di sini ya. Local news system, Google News, MUM, multi-text unfiled model, bla bla, AI system capable to both under. Oh ini adalah bagaimana algoritma AI-nya Google tuh bisa membaca atau mengerti dari bahasa yang ente gunakan. Setelah masuk bahasa gaul, masuk bahasa kampret segala macam, itu buat AI-nya Google tuh paham tuh. Nah ini nih yang kerjanya itu yang MUM ini nih. Makanya kalau kita di YouTube tuh, kalau kita konten ngomong kasar dengan bahasa-bahasa slang gitu, bahasa-bahasa yang ya mungkin Google udah paham itu, udah paham gitu. Makanya langsung dapat dolar kuning kan, padahal lu udah ngomong kasarnya dengan bahasa yang lain gitu. Nah ini nih yang bekerja nih, oknumnya nih. Itu masih bekerja. Nah yang berikutnya juga masih bekerja untuk ngurusin ranking kita adalah neural matching. Dan ini juga AI-nya untuk Google. Ada berikutnya original content system. Nah ini memang bisa dikasih tahu lah ya. Ente pasti udah tahu lah namanya original content, memang nyebelin kan, itu masih dipakai untuk sebagai faktor ranking. Yang perlu perhatikan adalah sistem-sistem atau algoritma yang masih dipakai untuk nge-ranking. Dari situ nanti lu cari tahu
dia ini untuk apa sih, nguber apa sih. Dari situ lu bisa susun sendiri metode lu. Gua berarti bikin artikelnya modelnya kayak begini nih, supaya lolos MAM, supaya ini original konten bla 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 bla. Nah itulah, akhirnya lu nanti kalau misalnya udah bisa bikin metode sendiri, nanti lu bisa jadi sebagai seorang pakar SEO nomor 1 terhebat se-Indonesia Raya. Begitu doang sih kerjanya seorang pakar SEO. Dia membaca algoritma yang masih dipakai untuk nge-rank, terus dia susun sendiri, terus dia coba, dia studi kasus, ke ranking, benar, ini metode gue nih, padahal nggak juga, tinggal baca dari sini aja. Oke? Removal based demolition system, bla bla bla, page experience system, PSS ranking system itu masih dipakai, produk review, ini mah nggak usah. Nah ini masih dipakai banget, ini rank brain, EAT itu lu pelajarin, ini masih dipakai sama dia. Reliable information system, bla bla bla, set diversity system, spam detection. Nah ini kemarin nih, yang kemarin. Yang kita sampai sekarang lu pada ngeluh kan, traffic gua hancur. Ya ini dia nih, oknumnya kampret ya. Nah seperti tadi kita sudah bahas di awal, yang sama Google sudah dipensiunkan, Hummingbird, mobile friendly ranking system. Nah ini kan retired system, the system below are not historical purpose. Ini sistem-sistem yang di bawah ini sudah tidak kami pakai lagi sebagai faktor untuk ranking. Hummingbird, mobile friendly, page speed system, pada system, pingin system, dan secure site system, bla 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 bla. Ini semua sudah dipensiunkan. Jadi gitu ya teman-teman ya. Mungkin memang materi kali ini tidak berbicara masalah soal teknikal atau cara dan segala macam, tapi hanya sekedar informasi. Informasinya juga penting banget, jadi ente supaya tidak salah lagi dalam membuat artikel atau dalam melakukan metode SEO berikutnya. Gua cukupin materi gua sampai sini. Nanti kita akan ketemu di materi-materi gue yang lain, masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.